Amin. Lambaikan tangan. Haleluya. Boleh lihat kanan kirinya. Berikan pandanganmu yang terbaik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk ibadah pagi hari ini? Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapak, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan melawat kami pribadi lepas pribadi. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga pagi hari ini kami boleh layak meninggikan Tuhan dan menyembah Tuhan. Siapkan hati dan telinga kami untuk kami mendengarkan firman-Mu juga. Teringat kami akan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Hantar mereka Tuhan sampai di tempat ini, sehingga mereka boleh bersekutu dengan kami. Terlebih juga saudara-saudara kami yang masih beribadah di rumah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka juga pagi hari ini. Dan biarlah pagi hari ini kami membawa hati kami yang rindu, hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya boleh berkata, amin. Haleluya. Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau yang kami beri. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Katakan berseru, berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
tahun pun juga berganti dan hari-hari pun berlalu. Tapi percayalah satu hal, Tuhan kita itu ajaib. Dia penolong kita, Dia yang memberi kekuatan, Dia yang menyembuhkan kita yang sakit, dan Dia yang memulihkan kita yang lemah. Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan kita ajaib, ucapkan syukurmu pagi hari ini. Katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Ini ucapan hati kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan Bapa segala keadaan kami Tuhan. Segala sakit kami Engkau angkat Tuhan. Engkaulah kekuatan Tuhan. Kami percaya Engkau ajaib dalam segala hal. Kau yang selamanya. Ajaib kau Tuhan, kau penuh kuasa. Lihat keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Takkan goyah Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami tinggikan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau teramat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Engkau yang ajaib Bapa, Engkau sumber kekuatan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu sembah Dia. Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkau yang menentukan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Engkau kami puja Tuhan, Engkau kami tinggikan. Haleluya. Angkat suaramu pagi hari ini Bapak Ibu. Ucapkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Siapakah kami ini Tuhan, karena Engkau menganggap kami berharga di dalam-Mu Tuhan. Engkau mengangkat setiap kami yang jatuh Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Dan Engkau juga yang memulihkan hidup kami Bapa. Kami membawa hati kami yang mengasihi Engkau dengan tulus Yesus. Oh,
Engkau satu-satunya Yesus yang kami puja. Engkau satu-satunya Yesus yang kami sembah. Tidak ada yang lain Tuhan dalam hidup kami yang bisa menolong kami saat ini. Karena kami mengandalkan kekuatan, kami mengandalkan pertolongan-Mu Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Pujian untuk Engkau, karena Tuhan baik dalam hidup lagi. Di dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin, haleluya. Tuhan baik, benar. Lihat kanan kirinya, kasih jempolmu, Tuhan baik loh. Amin. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab apa? Sebab Tuhan baik. Angkat jempolnya dong. Katakan
Amin. Walaupun tanggalnya tanggal tua, mukanya jangan sedih. Matanya kalau happy kelihatan dari sini. Kasih pandangan terbaik kanan kirimu. Amin. Tuhan kita besar loh. Dia melakukan banyak hal hebat dalam hidup kita. Amin. Saya. Haleluya. Sama-sama pujikan pujian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besar namanya, kekalah kuasanya. Allah berhidup dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkata. Haleluya. Saya percaya Yesus Allah berkata. Pujikan lebih lagi. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar, besar namanya, kekalah kuasanya. Amin. Allah berhidup dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkata. Yesus Allah luar biasa pagi hari ini. Tetap ada sukacita? Semua siap mendengarkan berkat Tuhan pagi hari ini? Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya percaya setiap kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Bapa, segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya tidak akan ada yang luput dari kasih karunia Tuhan. Kami meletakkan setiap pergumulan kami, setiap beban doa kami pagi hari ini hanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikan semuanya, dan kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan
kalau kami mengatakan tidak mungkin, tetapi kami ketika berdoa kepada Tuhan, maka sesuatu jika itu berkenan kepadamu, semua kami jadi mungkin. Kami percaya, kami yang datang pada pagi hari ini mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang baru. Kami akan pulang dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima taburan benih firman-Mu, supaya kami menjadi tanah yang baik ketika kami ditaburkan. Kami boleh bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ya, puji Tuhan pada minggu yang keempat, ya. Kita sudah memasuki tahun 22, ya, dengan luar biasa. Dan minggu depan, minggu kelima, kemudian Imlek, tahun baru lagi, saudara. Tidak pernah berhenti-hentinya tahun, ya, setelah Februari, tahun baru lagi, tahun baru Hijriah dan tahun baru yang lainnya, saudara, ya. Artinya kenapa? Hidup kita selalu dibaharui setiap hari, entah itu tahun barunya siapapun, saudara. Bagi saya setiap pagi selalu baru, saudara. Ya, baru tangi, ya, puji Tuhan, saudara. Hari ini saya akan menyampaikan Injil itu bukan omong kosong. Saya katakan, saudara, Injil bukan omong kosong, ya. Tetapi banyak sekali zaman sekarang ini, saudara, banyak sekali pembicara-pembicara, ya, yang menamakan dirinya hamba Tuhan, yang menamakan dirinya pendeta. Wah, ada di mana-mana. Bahkan di YouTube, ya, bahkan di Facebook, wah, banyak, saudara. Sampai saya kalau melihat sopo ini, ya, dari mana, ya. Bahkan mereka yang tidak di bawah naungan gereja sudah menggelarkan gelar di depan namanya pastor, pendeta, hamba Tuhan, abdi Allah, ya. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, kok gampang ya banget, ya, sekarang, ya, untuk mencapai pendeta di depan, ya. Dulu kalau kita sekolah kita wangel, untuk menjadi PDP, saudara, itu butuh 4-5 tahun, ya. Baru setelah disahkan gampang. Untuk menjadi PDM butuh lagi 7 tahun, saudara, diuji. Gak lulus, belum jadi PDM, ya. Untuk menjadi pendeta, bahkan pendeta penuh, gak gampang, saudara. Tapi entah sekarang kenapa kok gampang? Katanya asal ada koneksi, asal ada duit, gampang, saudara, ya. Jadi, saudara, betapa mudahnya. Pokoknya asal bisa ngomong, asal bisa tahu firman, tahu ayat dalam Alkitab, disampaikan, pinter ngomong, evangelis, ya. Nah, saudara, tetapi apakah yang kita beritakan itu benar-benar Injil? Saudara, saya pernah ketika bersama dengan hamba Tuhan almarhum Bapak Alek, ya, suatu saat Om Alek ini diberi hadiah arloji. Begitu diterima, wah, saya rasanya bagus sekali, ya. Sepintas saya melihat bagus jamnya. Tapi ketika sampai di tangan beliau, maaf bicara, beliau langsung ngomong, apa ini? Yes. Saya pikir ya jam, Om, ya, hati saya. Langsung beliau mengatakan, ini palsu. Langsung tahu, saudara. Padahal di mata kasat saya, barang itu barang sudah ciamik, yang harganya mungkin ratusan juta. Tapi beliau mengatakan, ini palsu. Walaupun yang membeli katakan, oh, itu asli, Om. Enggak, palsu. Lalu ketika selang beberapa waktu saya bertanya pada beliau, Om, kok tahu aku itu, Om, asli atau palsu? Lah, aku wis kulino pakai jam kayak itu. Tahu mana yang asli, tahu mana yang palsu. Nah, saudara, hidup sehari-hari kita, ya, saudara, misalkan tentang hal uang, masih aja kecolongan pakai duit palsu, ya. Walaupun sudah memakai diterawang, diraba, diuji, semua ya, tetap masih palsu, ya. Masih tahu, saudara-saudara. Inilah yang membuat kita harus belajar. Bagaimana supaya kita tahu Injil yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan itu palsu, omong kosong, atau tidak, saudara-saudara. Hati-hati, saudara-saudara. Jangan asal dengar, wah, amin, amin, haleluya, haleluya.
Ojo jadi jemaat yang latah. Belum tentu, saudara, hati-hati ya. Tapi di sini benar-benar semua kok ya. Belum tentu, saudara. Supaya juga jangan sampai kita ini asal comot khotbah-khotbah di YouTube, lalu kita terinfeksi, ya, terinjeksi, tervirus, ya, saudara, mengalami vaksinasi firman yang bukan firman. Akhirnya ketika kita ada di gereja lokal, ya, ketika pendeta yang benar menyampaikan, komentar jemaat ada, oh itu salah, oh ini salah, ini yang benar. Kenapa? Karena kita kurang menyaring. Bagaimana caranya kita supaya tahu itu benar? Ya lebih dahulu kita harus tahu firman Tuhan. Ya, baca. Ya saya kadang-kadang, ya dulu saya mencoba menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube. Lama-lama kuotanya kok entek-entekan ya. Ya, juga internet di rumah mulai habis sudah. Anak saya nggak bisa pakai, ya wes mandek. Lalu teman saya, Pak, tolong Pak share aja di mana? Di WA. Ya udah, tiap pagi bangun nge-share WA sudah. Ya, ucapkan shalom pagi, blessing day sudah ya, memberkati semua. Ya, mau nggak mau, ya kita harus menyaring, membaca. Saya pun juga mendapatkan renungan dari banyak orang, dari teman-teman. Saya juga baca, sehingga 2-3 hari yang lalu, ya saya sempat sedikit berapologet dengan salah satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini hafal ayat dari Kejadian sampai Wahyu, hafal plek. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia mengalami suatu gundah gulana. Dia menyerang saya, Pak jangan vaksin Pak. Loh, aku vaksin kok sudah jangan vaksin ya. Kenapa? Oh gini ini adalah 666, ini antikris. Saya ketawa semua, saya bingung. Ya apa sih? Ya ingat saudara, hati-hati. Banyak sekali memakai ayat untuk pembenaran hal ini dan juga memakai ayat untuk tidak pembenaran. Semuanya ada logika, ada apologet, ada teologi, tapi kita semuanya kembali kepada Injil. Kita tidak luput dengan perkembangan teknologi. Kita nggak luput dengan perkembangan semua sistem-sistem yang harus kita alami. Saudara, ya semuanya dari dulu yang HP jadul sekarang menjadi 3G, 4G, 5G. Nanti menjadi 7G, tiba-tiba menjadi GG, saudara. Ya. Saya nggak tahu kenapa semuanya. Kita perkembangan tidak pernah tahu. Ya. Dulu semuanya ya jalan kaki enak, semuanya selalu ada suatu kegiatan bersepeda, sepeda bag, saudara. Ya. Sepeda roda 2 payu, sepeda roda 3 juga payu, saudara. Ngikuti latah perkembangan ya zaman yang tidak pernah kita ketahui. Tetapi ketika kita mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai kita ini lupa dengan Injil yang sesungguhnya. Di prolog saya panjang loh ya. Dan ingat, ketika kita disampaikan Injil kebenaran, pegang. Injil itu dipegang. Jangan sampai dilupakan, saudara. Nah, saudara, cobalah kita memahami mengapa dari Kejadian sampai Wahyu hanya diberitakan tentang Mesias. Kemudian dari Matius sampai Wahyu diberitakan tentang pelayanan Yesus sebagai Mesias dan kedatangan Yesus sampai Mesias. Ya, kedatangan Yesus sebagai Mesias yang akan datang, saudara. Nah, ini inti Injil. Sesuatu yang bukan Injil, yang menjauhkan kita dari Kristus, yang menjauhkan kita dari perkumpulan jemaat gereja yang diberkati Tuhan di dalam Kristus, hindari semua itu. Ayo, coba kita membaca dalam Galatia 1 ayat 6 sampai yang ke-10. Ya, Galatia, suratan Paulus kepada sidang jemaat di Galatia, pasal 1 ayat 6 sampai 10. Perikopnya mengatakan no other gospel, hanya satu Injil, tidak ada Injil yang lain. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, Rasul Paulus memberi nasihat, memberi teguran, ya, ketika dia menyampaikan prolog, menyampaikan salam yang sedemikian rupa kepada sidang jemaat di Galatia. Paulus sebagai Rasul Kristus yang mengakui
dan mengesahkan dirinya sebagai rasul yang benar, berani, dan memang dia rasul yang benar, rasul yang menganggap dirinya memproteksi Injil Kristus, membela Injil Kristus dengan sesungguhnya. Dia mengatakan, aku heran kepada kamu jemaat Galatia yang sedemikian rupa berbalik dengan Injil yang lain yang bukan memberitakan tentang Kristus. Lalu ayat 7, ya, yang sebenarnya bukan Injil, ya, tapi dalam terjemahan yang lain, yang sebenarnya seolah-olah Injil tapi bukan Injil, seolah-olah pemberitaan kesukaan, seolah-olah berita kedamaian tapi bukan. Efeknya nanti mendatangkan ketidakdamaian. Nah, lalu hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia, saudara. Tetapi sekalipun lalu 9, seperti yang telah kami lakukan katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, saudara, Paulus sangat keras sekali. Paulus melindungi jemaat Galatia supaya jemaat ini tetap menjadi milik Kristus, kaya dalam Kristus, ya, sebagai kekayaan jemaat yang betul-betul sudah diselamatkan oleh Kristus, dilindungi oleh Rasul Paulus. Mengingatkan jemaat dengan keras, hati-hati. Banyak sekali pembicara, banyak sekali yang mengaku dirinya bahkan sebagai malaikat Tuhan, menyampaikan Injil, lalu menyampaikan di sidang jemaat Galatia, mengatakan ini adalah Injil Kristus, tapi bukan Injil Kristus. Hati-hati, saudara. Kan banyak sekali ya, di zaman dahulu ya, rasanya kalau nggak dijamah, kalau nggak gemeter itu rasanya nggak diurapi Tuhan, saudara. Ya, jadi jemaat dulu mempunyai image, mempunyai pikiran, kalau datang ke pendeta, ya, kalau pendetanya doakan lalu Anda nggak gemeter, berarti pendetanya nggak diurapi. Ya, saya pernah ditanya begitu sama jemaat, oh gampang, nanti saya kalau ngadakan altar call, saya beli es batu di bawahnya. Ojo pakai kaos kaki, ojo pakai sepatu, ya ngadek kau di es batu, gemeter awakmu wis. Ya, ya. Jangan, saudara-saudara. Indonesia ini condong, saudara. Dengar titik, diikuti. Dilihat sedikit, diikuti, saudara. Ya. Dan orang Indonesia pinter-pinter, betul, saudara. Pinter-pinter. Ya. Hanya di Indonesia saja, saudara. Ya. Di kota lain, di negara lain nggak ada kayak sini. Ayo ngomong. Tolong, TOLONG. Betul kan? Tapi kalau sudah minta tolong, O-nya panjang loh, tolong deh. Ya, betul kan? Ya. Dan orang Indonesia ini pinter-pinter, ya, membuat singkatan-singkatan. Kemarin saya dibuat singkatan tabur. Wah, ini kan tabur kan singkatan gereja yang baik. Ternyata tahanan buron. Loh, wah, gak enak ya. Merusak kata-kata rohani dalam gereja. Tabur tahanan buron, 15 tahun menjadi buron di bank, salah satu bank. Wah, dulu nama Petrus bangga, tapi ya bangga punya nama Petrus, disingkatan penembak misterius. Kok gak enak saya? Ya. Orang Indonesia pinter-pinter, plat nomor aja ya dibuat yang bagus, WAAALG, warak. Saudara. Hebat sekali, L13OO 1300 dipepet no bos. Ya, repot, saudara ya. Makanya yang gereja 1300 di sini, saudara. Gereja bos, saudara. Saudara, orang Indonesia pinter. Saking pinternya juga minteri orang lain supaya mengikuti. Betul nggak, saudara? Hati-hati. Dengan sedikit, kamu tahu ya, bla 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 bla. Oh iya tak, dimeloki. Kamu tahu ya, begini-begini, diikuti, saudara. Ya. Semua perkembangan zaman, teknologi, pengumuman, apalagi diskon, waduh, berita-berita diskon, diikuti, saudara ya. Semuanya diikuti. Ada sesuatu yang buka, ingin tahu, diikuti. Ya, begitu tahu,
ya, sudah rasa nggak mau duit, nggak lagi beli. Terus saudara, hati-hati, jangan sedikit-sedikit suara yang bukan kebenaran firman Tuhan lalu kita dengar, jangan diikuti. Ini Rasul Paulus tegas kepada Galatia. Ya, jangan. Aku susah payah memberitakan Injil di Galatia, kamu dengar Injil yang lain. Perkataan Paulus ini bukan maksud supaya jemaat Galatia ini terfokus pada dirinya, tidak. Rasul Paulus ingin jemaat Galatia ini fokusnya tetap pada Kristus, tetap pada Tuhan yang menyelamatkan, tetap pada berita Injil. Walaupun jemaat Galatia ini jemaat gereja kecil seperti Efesus, tetapi Rasul Paulus tetap sayang dengan jemaat yang kecil ini. Rasul Paulus kalau babak gereja cilik itu gak apa-apa sih, hilang-hilangan, enggak. Tetap dipelihara oleh Rasul Paulus supaya mereka tetap ada dalam Injil yang benar, saudara. Dan bagaimana ketika kita tahu Injil itu benar atau tidak? Apakah Injil itu omong kosong atau tidak? Berbeda. Berbedanya memakai tafsiran sebagai ayat untuk pembenaran. Hati-hati, saudara. Memakai tafsiran lain mendukung ayat yang disampaikan sebagai pembenaran. Ya, saudara. Memakai ayat juga sebagai tafsiran untuk pembenaran penyampaiannya. Hati-hati, saudara. Misalkan gini, maaf ya, sedikit-sedikit pendeta ini latah. Ya, ada bencana, pakai ayat, oh itu memang Tuhan ngomong. Ya, jangan lah bantuan gitu loh. Ya, ada sedikit-sedikit, ya, ada sesuatu yang seperti kemarin saya lihat salah satu saya tertawa juga dengan salah satu pelawak ya, dan juga salah satu YouTuber mengatakan demikian. Ya, Indonesia ini aneh, bencana alam kata penyebabnya Jokowi. Loh, saya juga bingung saya juga ketawa, iya ya, lucu juga ya. Jangan sampai juga nanti, oh Jumat Ilwana ini begini begitu karena Pak Hendra kurang doa puasa. Wah, Pak Hendra gak doa puasa Pak Hendra. Oh Jumat begini karena Pak Hendra kurang gini. Jangan, saudara. Sedikit-sedikit kita menilai, sedikit-sedikit kita menghakimi. Hati-hati, tetaplah pada Injil yang membuat damai sejahtera. Iya, ada dengar ini itu, abaikan aja. Saya selalu, oh iya tak, udah mandek. Saya gak tanya sumbernya, gak tanya apa, gak tanya kenapa. Selama itu tidak membuat saya damai sejahtera, mandek. Kalau semua itu membuat saya damai sejahtera, saya teruskan. Kenapa? Ya, saya gak mau kalah dengan film India, sedikit-sedikit nyanyi, ya, dirampok nyanyi, dipukul nyanyi, mau dibunuh nyanyi, naik pohon, turun pohon, naik gunung, turun ini, enak saudara. Ya, orang Kristen nyanyinya beda, selalu lihat film India, mau dibunuh, mau dirampok, mau diapakan, nyanyi, tariannya, ngomongnya pakai seragam lagi narinya, saudara. Ya, loh kalau orang Kristen enggak, sedih nyanyinya, tak mengapa kabut tebal, lagunya sedih saudara. Ya, Tuhan tolong saya Tuhan. Ya. Tapi begitu diberkati, Yesus, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Ketika diberkati, semuanya tergantung suasana hati. Ini yang harus kita belajar mengabaikan. Ya seneng nggak seneng, ya, pokoknya Tuhan Yesus tolong saya. Ya. Makanya Pak Hendra selalu mengatakan, Daddy kalau susah, iya sing tak ketoknya gak susah, ya. Sing susah saya gak tak ketok, ya. Karena Pak Hendra selalu mengatakan saya ini orangnya humoris, humor, tak guyoni kabeh. Kenapa? Supaya saya sendiri gak stres, iya. Kalau saya gak guyonan, saya sendiri stres ya. Ya kenapa? Ngadepi bos yang gak guyonan, saudara. Kok tambah botak saya lama-lama saya. Ya, botak saya bukan buat saya tambah ganteng, tambah elek. Kenapa? Kepala saya kayak auto saya. Ya. Hati-hati seperti ini, saya enjoy aja, nikmati. Ya, sebab itu kalau saya menerima calon karyawan, saya selalu bilang kepada calon karyawan, ingat loh ya, kerjanya kita cuma hari Senin ya. Loh kok bisa Pak? Semuanya libur? Enggak. Senin. Diseneni. Ya. Kalau di nolio, ya, saudara.
Gitu, hari kita ini selalu Senin. Saya kalau tanya istrinya, Pak hari apa? Senin. Saya kami Senin. Ya. Kenapa? Siap mental untuk diseneni. Ya. Bahkan kalau sudah bos tanya neni, saya selalu tanya, bos sehat ya? Kenapa kamu tanya gitu? Enggak, kok nggak ngamuk sekarang. Oh, kurang ajar lu. Ya udah sudah. Saya ingatkan supaya dia ngamuk, sudah. Termasuk Om Alek dulu, Om, jangan ngamuk hari ini Om. Kamu seneng ya kalau aku ngamuk ya? Enggak Om, itu olahraga otot Om, supaya Om ngamuk. Jadi setiap Om Alek ngamuk, saya dihadap kan. Dedi, datang Om, Om ngamuk ya? Iya. Wes kamu datang Pak Jarwo, Dedi, Om ngamuk. Bayangkan saya selalu jadi ujung tombak, makanya tambah runcing. Iya. Jadi kalau Anda nggak berani menghadapi, Anda menjadi tumpul. Selalu runcing lah, hadapi siapapun. Sekalipun singa menggonggong, anjing mengaum, nggak apa-apa saudara. Kewali kan? Nah, Anda berarti nggak ngantuk kalau saya wali. Saudara, berbeda. Yang disampaikan bukan Kristus, tapi Kris yang lain. Hati-hati. Berbeda, yang disampaikan bukan Kristus, tapi Kris yang lain. Kris sakti. Ya, Kristian, Kristina, Kristin, hati-hati saudara. Ya, kenapa? Ya. Berbeda jika yang disampaikan bukan Kristus. Kalau bukan Kristus yang disampaikan, hati-hati, itu Injil palsu. Sudah, saya tadi malam berkata pada istri saya nggak suka orang ini. Ya, salah satu pelawak ya, kenapa? Karena selalu menggunakan ayat-ayat diserempetkan untuk jadi lawaan. Ini yang bahaya. Memang untuk komersil boleh, tetapi jangan sampai di tempat ruang ibadah dilawakan ayat ini, diplesetkan, akhirnya menjadi suatu Injil yang tidak benar. Halo, ini apakah mic saya? Oh, baterainya habis. Ya. Tes. Ternyata ini adalah mic yang lain, bukan mic yang berbeda. Ya. Nah, saudara, berbeda jika firman atau Injil itu mengubah iman kita bukan kepada Kristus, tetapi kepada hal yang lain. Iman kepada orang, iman kepada pengetahuan, iman kepada teknologi. Saudara, hati-hati, jangan sampai iman. Jika kita mendengarkan Injil yang menjawab iman ini kepada Kristus, hati-hati. Berapa bulan yang lalu ada orang yang datang kepada saya mengatakan demikian, Pak, sharing dengan saya, Pak Dedi, pendeta ini benar enggak? Kenapa? Di dalam ibadat, di dalam ibadah yud saudara ya, pendeta ini menyampaikan demikian. Ayo, siapa yang terluka hatinya, yang ditolak oleh orang tuanya, yang cekcok dengan orang tuanya, ya, yang luka hati dengan orang tuanya, ya, saya sebagai hamba Tuhan mengasihi kamu, dipeluk satu-satu. Ya, loh, saya bilang, ya gak benar kalau dia tidak dikembalikan ke orang tuanya. Pemulihan harus mengembalikan dia ke orang tuanya, bukan menjadi dia yang menjadi orang tuanya. Kami adalah orang tuamu, gereja ini adalah orang tuamu. Ya, jika ada terluka di keluarga, datanglah kemari. Loh, ini hati-hati saudara. Bukan pemulihan gereja yang di dalam rumah tangga diselesaikan, tapi menampung yang terluka hati, menganggap gereja adalah orang tua, hamba Tuhan adalah orang tua. Salah, saya berani katakan. Orang ini harus luka batinnya diperbaiki, dikembalikan kepada orang tuanya. Ini yang benar. Gereja mana? Gereja ini lah. Oh ya wes, gak usah, biarkan aja. Oke, ada pernah dengar kan? Iya, saudara. Hati-hati seperti ini. Banyak sekali gereja-gereja yang menampung demikian, saudara. Tetapi gereja yang baik ialah gereja yang merupakan bengkel. Saya selalu mengatakan, dan saya senang sekali dengan Om Paul Stopo yang mengatakan pada saya, gereja ini bengkel. Kok bisa bengkel? Karena yang datang itu rusak kabeh. Ketika keluar dari bengkel, Anda kembali pulang dengan pemulihan yang luar biasa. Ya, gereja di rumah sakit, ketika ada sakit, ya, sama dokter, mungkin Jangan supaya Anda sembuh tetap di rumah sakit aja ya.
Gak mungkin, sembuh disuruh kembali, pulang ke rumahnya. Iya. Gereja ini bukan showroom di mana Anda tampil mewah, ya, berbaju putih, membawa Alkitab, lalu di luar Anda brengsek. Bukan. Tetapi ketika Anda di luar brengsek, dapat gereja, Anda menjadi orang yang diberkati Tuhan. Itu yang benar. Diperbaiki. Jadi jangan salah kalau ada hamba Tuhan, ada gembala, ada ibu gembala, ada pengurus gereja menasehati jemaatnya. Ojo ngamukan. Saya pernah dibilangin Pak Hendra, Pak Deddy kalau dinasehati saya ojo ngamuk ya. Enggak. Berarti Anda saudara saya, Anda adalah orang tua saya. Ya. Saya lebih senang kalau ditegur, saudara. Iya. Gak apa-apa. Pokoknya cuma dimintai duluan, gitu saudara. Ya. Ya. Saudara. Ditegur, senang saya saudara. Iya. Pak Deddy gini. Hanya Pak Hendra tahu, Pak Deddy di ngamukan, Pak Deddy iki gak komesan, Pak Deddy iki kebutan, nah saudara. Ya, kenapa? Ya, saya kan ingin seperti gembala. Kalau Pak Gembala suka ngebut, ya saya suka ngebut, saudara ya. Ya. Tapi saya tidak boleh seperti gembala, saudara ya. Ya, saudara, hati-hati. Injil yang Anda dengar jika menjauhkan dari persekutuan rumah Tuhan, itu bukan Injil yang benar. Saudara, kalau ada Injil yang menjauhkan Anda, lalu Anda jadi iri, jadi dengki dengan mereka, jangan, itu bukan Injil yang benar. Saudara, menyenangkan audiensi, menyenangkan jemaat, menyenangkan pendengar, supaya diundang lagi, saudara. Kan begitu kan? Banyak sekali kita pendeta-pendeta diundang karena lucu. Lucu loh. Pak, tolong Pak, si A diundang lagi. Kita gak ngantuk kalau pendeta di ngomong. Loh, Anda nih, kalau Anda gak ngantuk, ganjelen pakai beating, gak ngantuk. Iya. Ya. Saya kalau seneng Pak, pendeta ini Pak, ya, wah kalau semandu Pak kalau nyampaikan firman Tuhan, wah, apalagi kalau pendetanya bisa nyanyi, wah, kembang kambing, seneng Pak. Ya, kalau kayak Dedi nggak seneng, terus pelat nggak bisa nyanyi, ya. Sudah sering dikasih Tuhan, hati-hati, ya. Anda belum tahu, saya ini penjawab gereja dulunya. Hampir 1.000 nama pendeta di HP saya. Saya kasih tahu rahasianya, saudara. Ya, sedikit bocoran nggak apa-apa. Ya. Pendeta-pendeta yang terkenal yang kita undang itu, saudara, wow, fasilitasnya minta wah, hotel bintang 1, minta pesawat kelas bisnis, minta antar jemput ini itu, kolektenya nggak mau, bayarannya titik. Tak kasih tahu, makanya mereka berkhotbah bukan menyampaikan kebenaran. Ya saudara, ya. Jadi jangan Anda bilang, wah hebat ya, gak hebat. Kristus kemana-mana sikile, sing pedot. Yesus naik keledai, saudara. Dan pernah Yesus minta kuda. Tuhan Yesus pelayanan tidak pernah minta kereta, saudara. Mungkin kalau Tuhan Yesus ada di tempat ini, dia tidak pernah minta mau dijemput BMW. Tidak pernah mau minta di Mercy, yaudah. Dan tidak pernah pergi minta, aku antar lo ke mall, jalan-jalan ini itu minta dibelikan, saya yang bayar. Hati-hati saudara. Ya. Jangan sampai kita menganggap pembicara yang menyampaikan bikin hebat, enggak. Saya pernah menegur seorang hamba Tuhan, bla 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 bla, ketika pekerjanya ya tidak menyediakan kopi untuk dirinya sendiri, ngamuk saudara. Di main hall dia ngamuk bla 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 bla. Loh, saya tegur, Paul, apa kok diamui? Kopi saya biasanya disediakan aja. Loh, kamu tak disediakan kopi, ambil dewe itu loh dekatmu. Saya berani negur, udah nggak apa-apa. Ya, dia nggak berani negur saya, nggak tahu udah meneh. Ya, ayo, ya, ayo jangan kayak gitu loh. Kalau saya sampaikan kepada pimpinan saya, pokoknya kan, ojo diundang meneh, puji Tuhan, berarti satu hati dengan saya. Kenapa? Gak cocok, saudara. Yesus seringkali diundang untuk memberitakan Injil, dan Yesus menyampaikan suara kebenaran. Yesus menyampaikan damai sejahtera, anugerah yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus, ya saudara, ketika Yesus menyampaikan tentang kebenaran,
tentang dosa, tentang pertobatan, tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang didengar oleh jemaat, Yesus diusir. Seringkali kan Anda baca, Yesus diusir di rumah ibadah, ya, dikejar-kejar, dicari karena menyampaikan kebenaran. Orang yang menyampaikan kebenaran bakal gak banyak diundang. Ya, saudara-saudara, dalam Filipi 1 ayat 15 sampai 18, coba baca. Filipi 1 ayat 15 sampai 18 mengatakan demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saudara, Rasul Paulus tahu di dalam jemaat Filipi, ya, banyak orang yang mengaku dirinya, aku murid Paulus, aku murid Yesus, aku adalah rasul, aku adalah begini, memberitakan Injil. Paulus, ya gak apa-apa lah. Ya, kalau selama dia memberitakan Injil gak apa-apa wis. Tetapi Paulus menyesalkan, waduh, dia memberitakan Injil untuk kepentingan diri sendiri. Paulus tahu orang yang demikian firman-Nya tidak akan pernah bisa bertemu dengan baik. Nah, saudara, sebab itulah ketika kita diberikan firman, ayo terimalah dengan benar. Diberitakan tentang khawatir. Ya, pernah kan Anda dengar khotbah tentang khawatir dan diminta jangan khawatir, tapi syekh tetap khawatir. Nah, sing salah ini sing khotbah atau sing salah sing dengar? Nah, saudara, lalu dianggap wah gak bisa memberi solusi. Berbicara disampaikan tentang damai sejahtera, hatinya masih belum damai sejahtera. Ya, berbicara tentang kekayaan seperti orang kaya, ya, yang datang pada Yesus untuk masuk kerajaan surga, lalu Tuhan Yesus berbicara, serahkanlah segala kekayaanmu dan berikanlah pada orang miskin. Hatinya luluh, jauh. Ya, meninggalkan pemberitaan firman Kristus langsung. Ya, saudara. Kalau firman Tuhan disampaikan tidak sesuai dengan hatinya, tidak mau. Tapi kalau sesuai dengan hatinya, puji Tuhan, ini berkat firman Tuhan untuk saya. Tapi kalau menyinggung untuk istrinya atau suaminya, itu untuk lu, bukan untuk gua. Nah, saudara, hati-hati. Ya, berbicara tentang dosa, ngantuk. Berbicara tentang perpuluhan, bosen. Berbicara tentang setan, merinding. Betul kan? Coba misalkan bekas dukun khotbah di sini, ada teman kesaksiannya opo ya? Ya, kalau suku pendeta bekas dukun pasti kesaksiannya tentang pendukunan, saudara. Ya, tidak mungkin tentang yang lain. Ya, kalau berbicara tentang pengusir setan, pasti tentang setan-setan yang dibicarakan. Ya. Saya ditanya sama teman saya, Pak Dedi, setan itu ada tak? Ada. Setan itu ada di mana-mana. Saya katakan ya, setan itu ada di mana-mana. Tapi namanya beda. Setan A, setan B, setan C, setan D, setan A. Yesus juga ada di mana-mana. Tapi bedanya, sana presenting, sini omnipresent. Yesus itu ada di mana-mana dalam wujud yang sama Yesus. Ya. Pak Dedi pernah didulit setan, sering. Tapi gak tak ajak boloan. Saudara, lo jujur saudara. Ya. Saya di tempat kerja saya pernah melihat di rumah teman saya, cek rumah Pak Dedi rumahku. Ya wes tak cek, saudara. Ini buat kaki saya gak bisa gerak. Ya. Betul. Saya pakai dalam nama Yesus. Iya, pakai Yesus. Oh Tuhan, ono ae wong iki Tuhan. Iya. Saya bilang, "Mbah, ojo dicekeli sikilku. Ayo nak, ojo dicekeli wis yo." Aja omong. Ya. Lepas. Kalau cekeli awas. Saya nggak mau main-main dengan kamu. Betul saudara. Teman saya yang lain datang, mencolok, lari. Kenapa? Ono babi air cilik. Saudara. Suatu saat di gereja Betani Malang,
Saudara-saudara, ada siapa yang tahu Hotel Tugu? Tahu kan? Ya, Hotel Tugu kan ya. Kita dikasih tempat yang paling belakang. Wah, tempat paling belakang, tempat yang remang-remang. Ya, kalau di depan mahal, kalau di belakang murah. Ya, waktu itu masih perkembangan gereja Betani. Saya bersama Pak Yakub, saya bantu. Lalu saya bilang, kok gini ya yang kamu sewa ya? Kenapa? Ini loh, si A, si B, si C di pinggir jalan, di lorong. Anda kalau sudah ngomong gini, kalau ke Hotel Tugu, ojo golek-golek loh ya. Ya, ya. Saya bilang ini loh. Saya betul-betul melihat. Ayo, ini mikir semua. Tiba-tiba yang jaga ngomong, loh Bapak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat, cuma saya kebetulan melihat. Iya Pak, benar. Ini si A, si B, si C. Lalu saya bilang, oke, kita pindah depan. Loh, kenapa? Takut Pak Didi? Enggak, saya nggak takut. Semua jemaat belum tentu kuat. Tapi yang kuat bisa pindah, tapi yang nggak kuat bisa lari. Mahal loh Pak di depan, pindah depan. Ya, saya nggak mau di belakang. Bukan karena saya takut, enggak. Gak semuanya bisa kuat. Ya, lalu teman saya badannya gede, winding ya, Pak. Sebelah di, Pak, sebelah di, Pak, sebelah di. Ya, sebelah kiri, ya lalu ke kanan. Tak bujuk lagi kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tapi memang itu berada. Setan ada di mana-mana, tapi bukan berarti kita takut. Kenapa? Karena maut dan sengatnya sudah dikalahkan Kristus. Kita menang, tapi jangan coba-coba kita bermain-main dengan hal itu, saudara. Ya, jangan anak remaja sekarang ini main jalangkung. Kristen, saudara, hati-hati. Coba-coba apa benar? Jalangkung memang ada, tapi namanya setan jalangkung, saudara. Dan setan ini, saudara, ya memang memanfaatkan supaya kita tertipu. Dan itulah Injil yang disampaikan, orang beralih kepada bukan Kristus, tetapi kepada yang lain. Bukan kepada Injil, bukan kepada keselamatan, tapi kepada ketakutan. Akhirnya bukan doa yang dilakukan, bukan doa puasa, bukan pembacaan firman yang dilakukan. Yang dilakukan ialah buat tumpang dibuat di pojokan rumah, saudara-saudara. Ini yang salah, saudara-saudara. Saya dipeseni sama pimpinan saya, Pak Dedi, ojo lupa ya Kamis, beli pisang, beli ini, beli ini. Ya, saya bilang, oke. Yang saya suruh beli orang lain, saya nggak mau. Yang suruh masak orang lain. Padahal kamu masak? Enggak. Kenapa? Gak percaya. Lu itu loh Pak, pisang entel Pak Dedi dimakan si Jogo. Bukan Pak, si pangan tikus. Iya, loh, kok saya percaya gitu saudara? Hati-hati, hati-hati jangan sampai tertipu. Masa kecil saya, wak saya sama engkau saya sudah punya meja sembayangan besar. Iya. Tiap hari ada bebek, tiap hari ada ayam, ada apel. Wah. Tapi keponakannya tidak pernah dikasih apel dan dikasih ayam. Nakal-nakalnya saya, saudara. Iya. Jam 2 lapar gak dikasih makan, dibuka kulkas kosong kulkasnya, saudara. Iya. Yang ada cuma bir bintang. Waktu saya belum berani minum bir, takut saudara. Iya. Apa yang terjadi, saudara? Wah, yang ada hidangan bebek di atas meja sembayangan, tak mangan, saudara. Ya, lapar saudara, ada bebek goreng ya, tak makan, masih seger, masih berminyak. Ya, besoknya koko saya ngamuk-ngamuk, lu yang makan bebek ya? Enggak, karena patungnya tak wala-wala itu udah dewa mesti makan. Lu gak bisa makan, lu itu tukaran wali kabeh, ya, royongan bebek, lengkap semuanya tuh. Ya, ada geplak, ada pedangnya copot, tak copotin yang pedangnya, ya. Saudara, tertipu. Lu kalau kok tahu patung tuh gak bisa makan, lo mau dikei bebek. Aku sih nggak bisa makan bebek. Sejak itu koko saya gak kasih bebek lagi. Kata iya, di goblok patung loh. Baru sadar, baru sadar. Ya, setelah ini bertahun-tahun meja sembayangannya, kenapa saudara? Kosong. Adik saya juga kelaparan, saudara. Tidak bisa makan bebek lagi. Nah, sudah dikasih Tuhan tentang kalian surga. Banyak orang nggak paham tentang lucu-lucu, senopol. Ya, tentang surga belum mau mati, Pak. Ojo tentang surga terus Pak. Ya, saya ingat sekali, ya pendeta Pak Erastus kalau menyampaikan tentang kerajaan surga juga banyak. Oh, podo mati tentang kerajaan surga terus. Loh, ya tidak paham sudah ya. Saudara,
tentang kesaksian yang spektakuler, yang dibuat-buat, yang dibumbui, yang didramatisir. Wah, senang Paul. Saudara-saudara, Anda tahu semalam saya naik ke langit tingkat 7, diangkat sama Tuhan, bertemu dengan Yesus, ngawang saya, saudara. Anda langsung begini, hebat ya. Kalau saya enggak laupo balik, ya. Kalau enggak balik kan saya enak makan kuaci sama kacang di Adiasan membayangi kamu. Banyak orang yang didramatisir. Saudara tahu saya dapat mimpi di jemaat gereja Betani Nirwana hari ini yang berbaju merah. Wah, akan memberikan persembahan yang luar biasa untuk Tuhan. Wah, saya tak tahu. Coba bulas pakai baju merah, saudara. Ya, itu pembohongan besar. Ya, saudara-saudara. Suatu saat ada hamba Tuhan, ya, tiba-tiba berkhotbah di WBI, ratusan orang, hampir 1000 orang. Lalu pendeta ini berbicara, saya melihat hari ini banyak sekali ibu-ibu yang mengalami menopause. Loh, saudara, ibu-ibu, saudara, ratusan ibu-ibu, pasti ada banyak yang menopause. Gak, itu bukan membuat, saudara. Itu sudah kenyataan. Ya, saya bilang itu brengsek. Maaf sekali saya berani berkata. Saya tegur sama Tuhan dulu. Kamu itu loh, jangan berkata-kata sedikit. Saya melihat Tuhan memberi penglihatan. Ya, hari ini ibu-ibu banyak yang rematik, pasti. Ya, 40 tahun ke atas ibu-ibu pasti rematik, saudara. Ya. Dan kebanyakan juga setelah rematik pakai remason, saudara. Itu pasti, saudara. Ya, di khotbah KKR Youth, ada youth bilang, wah pendeta ini hebat Pak. Kenapa? Dia bisa tahu segala-galanya Pak. Dia hanya ngomong ini toh. Saudara, saya melihat anak muda nih yang namanya Michael hari ini mengalami suatu hal. Bayangkan saudara, sing hadir Cino-Cino, ratusan anak youth, sing jenengnya Michael lu berapa persen yang datang? Wah, kayak saudara, coba ngomong, coba Anda khotbah di Hong Kong, lalu tiba-tiba ada yang namanya Paijo di sini, mustahil, saudara. Ya, kalau saya khotbah di Cina, saudara, saya bilang pasti ngomong gini, ya, yang punya nama, ya, Mingcenya adalah Kuang. Ayo, pas bertobat Kuang hari ini. Oh, pasti ada namanya Kuang, saudara. Karena di Cina, saudara, ya. Kalau saya khotbah di Arab, yang namanya Abdul, ayo bertobat. Wah, ratusan Abdul, saudara. Hati-hati, jangan sampai kita ditipu. Tetapi berbicaralah, ayo saudara-saudara, Anda yang mengalami masalah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan di sini, Tuhan akan menolong kamu, susahmu dihiburkan, sakitmu disembuhkan. Nah, kayak gitu saudara. Ya, ini yang Tuhan maksud. Supaya Anda benar-benar datang kepada Tuhan. Di gereja Pantekosta tidak pernah ada yang Anda harus berdoa sendiri kepada Tuhan. Pendeta hanya membimbing Anda berdoa. Ya, pendeta bukan menyampaikan keluhan, doa Anda kepada Tuhan. Tuhan tolong Bu Siti, Tuhan. Inilah Tuhan di depan saya. Lalu ada doa sakramen, doa pengampunan, doa ekaristi, ada. Sembahyang dewek, Anda datang kepada saya hanya untuk konseling. Anda hanya datang kepada hamba Tuhan hanya untuk konseling. Ya saudara, itu saja. Dituntun, dibimbing untuk kepada Kristus. Ya. Kalau saya ada yang konseling selalu kata begini, Pak, saya mau konseling dengan Bapak. Masalah bla 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 bla. Saya selalu berkata begini, saya ke pendeta yang keberapa untuk konselormu sebagai konselor. Pokoknya kalau Pak Dedi nasihati saya baik, saya nggak cari pendeta lain. Oh gitu, silakan pulang aja. Loh, saya pasti nolak sudah. Kenapa? Nanti akan dia menjadikan saya sakti-saktian. Oh, pendeta ini sakti, pendeta ini sakti, pendeta ini sakti. Enggak, jangan. Kalau Anda konseling, biarkanlah pendeta ini menjadi konselormu untuk membimbingmu dengan baik. Kalau Anda sakit jantung, pergilah ke dokter jantung, jangan ke dokter kandungan. Salah saudara. Ya. Kalau Anda sakit paru-paru, pergilah ke dokter paru-paru, jangan
waktu pergi ke dokter gigi salah. Ya saudara. Kenapa? Datanglah ke dokter paru terus periksa, wadah dan cocok ke dokter gigi, apalagi ke dokter hewan tambah gak cocok, saudara. Ini yang maksud Tuhan. Kalau ada konseling, konselinglah sampai dibimbing dengan benar, tapi dibimbing kepada Kristus. Kan banyak orang jemaatnya menjadi jemaat GPPS, gereja putar-putar Surabaya. Ya, cari pendeta sakti, cari gereja hebat. Ya saudara. Di Madura tuh ada jemaat, ya Pak Indra tahu, Tante Sin, saudara. Di mana-mana ada, saudara. Saya selalu berkata, Tante, Anda ini penuh Roh Kudus, kok iso selalu ada di mana-mana. Ya, di gereja ini ada, di sini ada, di sini ada, di Katolik pun ada. Wah, Tante ini penuh Roh Kudus itu ada di mana-mana, Tante juga ada di mana-mana. Ya, saudara. Di GSPI ada, di GPDI ada, di GBPS ada, di GIB ada. Wah, hebat, cuma hebat. Ya, aku cari pendeta sing enak tak krungu loh. Ya, pose saudara. Walaupun dia guru bahasa Inggris saya, saudara, tetap saya tegur kalau tak benar. Saudara dikasih Tuhan, ayo. Mari kita ini kembali kepada kebenaran Kristus. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Ayat yang belum terakhir. Matius 13 ayat 24 sampai 30 mengatakan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, saudara, artinya hebat sekali. Anda diberitakan Injil gandum, ya, tapi ada orang lain memberitakan Injil lalang. Injil lalang. Anda terima semuanya. Bertumbuh, saudara. Tapi ingat, lalang ditabur, gandum ditabur, tumbuh bersama-sama, tapi akhirnya dipisahkan. Ya, kalau Anda mendengarkan dua-duanya menjadi tanah untuk dua-dua benih ini, hati-hati. Pertumbuhannya menjadi pertumbuhan yang tidak sehat. Ya, saudara. Kalau lagi senang hatinya, wah, Tuhan baik. Kalau lagi gak senang hatinya, wah, kenapa Tuhan gak tolong saya? Itu lalang. Ketika Anda mengalami berkat Tuhan, sukacita muncul. Tetapi ketika tidak mengalami berkat Tuhan, kebencian, dengki, iri, hati, amarah, dan lain-lain muncul. Itu lalang. Hati-hati. Ketika Anda menerima benih gandum, ya, ayo coba minta kepada Tuhan yang menabur ini. Tuhan tolong. Mungkin ada lalang-lalang yang ada dalam hidupku, cabut. Tuhan bilang belum, gak apa-apa. Kenapa? Supaya benih gandum itu terus tertanam. Saudara-saudara, benih gandum itu akan berakar kuat, terus berakar kuat. Dan ketika akhirnya masa pertobatan, masa pemulihan, ya, lalang itu dicabut, dibakar. Kepahitan Anda dicabut, dibakar. Dengki Anda, iri hati, kemarahan, pertikaian, fitnah dibakar supaya bertumbuh. Nah saudara, hampir sama-sama bertumbuh, dekat sekali pertumbuhan. Saya kalau ke Trawas, saudara, saya melihat betul memang ada ada benih padi bertumbuh, juga ada rumput lalang-lalang, saudara. Ya, petani kan memang nggak mencabut. Saya juga coba membuktikan perkataan Yesus. Pak, kenapa nggak dicabut? Ojo om,
padi ini durung cukul kuat, saudara, gak dicabut, tadinya belum tumbuh kuat, setelah kalau dicabut benih padinya rusak. Demikian dengan kita, ketika kita ditaburi benih yang baik, hamba Tuhan tahu ada benih-benih yang tidak baik di hidup kita, tetap firman Tuhan disampaikan, tidak jemu-jemu. Hamba Tuhan menyampaikan kebenaran, hamba Tuhan menyampaikan kebenaran. Supaya dalam kehidupan lalangmu yang pahit hati, ada lalang dengki, ada lalang rumah tangga hancur dan lain sebagainya, bisnis rusak, ekonomi porak-poranda, hatimu tetap ada gandum, ada pemeliharaan Tuhan. Ya. Coba gak ada pemeliharaan Tuhan, wah, Anda menjadi tanah yang tandus. Lalang itu memakan, ya saudara, memakan benih yang baik. Tapi benih yang baik itu terus ditaburi oleh Tuhan. Gak jemu-jemunya firman Tuhan ditabur, sudah supaya saatnya dengki, hati, kepahitan, kemarahan, pertikaian dan fitnah itu dibuang di hari kita. Ketika kita alami pada saat pemulihan penuaian, wah, sukacitanya luar biasa. Saya ingat sekali ketika mama saya tidak senang Alkitab. Setiap ada Alkitab diobong, dibuang, dikilokno ke Maduro. Ya, saya lalu berkata pada Tuhan, ketika saya belum nikah, saya mengatakan, Tuhan, aku gak mau khotbah tentang keselamatan kalau mama saya belum diselamatkan. Saya ngomong gitu 3 tahun sudah saya khotbah tentang keselamatan. Ya, gak mau saya tolak. Entah kenapa tiba-tiba mama saya ini ada Alkitab terbuka di mejanya. Waktu itu masih di Jalan Pertemuan, saudara. Saya kaget. Saya bilang kepada saudara saya bilang gini, mami baca kitab. Oh iya, tapi gak iso bocor. Soalnya bisa baca, tapi gak ngerti karena bahasa Indonesia. Detik itu saya langsung ke toko Yakin, saudara. Di Genteng. Ke toko Yakin, saudara. Ke Genteng, ya. Sekarang kan banyak Manuel ya, dulu toko Yakin yang paling dekat. Saya langsung naik bemo ke toko Yakin, ya. Sampai sana saya beli kitab bahasa Mandarin. Ya, saya nggak ngerti bacaannya, pokoknya cuma tulisannya Mandarin tak tuku. Ini kitab Mandarin tak beli, tak taruh di meja. Saya taruh di meja, mama saya baca, wah ceto. Saya ngerti kalau dia tulisannya, ngerti saya nggak ngerti, ya. Ya, langsung dibaca. Ju Yesus apa semuanya tulisan sing lungset malah sing iso dibocor mama saya, saudara. Ya. Ya udah, tiba-tiba mama saya ke GSKKA yang ada di Arjuno. Iya, dia bilang gereja bahasa Mandarin. Oh Yesus. Waduh, senangnya setengah mati saya, saudara. Ada pemberitaan, disampaikan berita keselamatan, disampaikan berita kebenaran, ada pertobatan. Apa terjadi? Maaf bicara, saya gak menyuruh dewa-dewa diprotoli sitok-sitok. Ya, yang terakhir Dewa Kuan Im, Dewi Kuan Im dibungkus koran. Sing iki tak eman ya, karena ini dewi yang baik. Saya tahu cerita Kuan Im memang dewi yang baik. Dibungkus pelan-pelan di dalam lemari. Ya wes, saya gak melawan, biarkan lalang ada, tapi gandum akan juga lebih banyak. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Saya beberapa bulan kemudian lihat, lalangnya dibuang, gandum yang tumbuh. Ya, gambar Yesus yang ada di mana-mana. Ya, puji Tuhan. Ya, lalu dia yang Santi Yesus Juaiwo. Langsung saya senang, waduh ya Tuhan, makasih Tuhan, mamiku sih kayak gini ya. Saya cuma bilang gini, mami, tolong Tuhan, tolong buat mami sehat. Baterainya nggak boleh entek, saudara ya. Supaya tetap sehat, tetap ingat Tuhan. Wah, kemana-mana sekarang apa yang jadi berkat. Seluruh keluarganya, JJ, engkunya semua ke gereja, ada ke GKI, ada ke Katolik. Semuanya dulu yang menentang Kristus, semua kembali pada Kristus. Cicang saya juga yang dulunya bukan Kristus, ya sekarang ikut Kristus. Kenapa? Karena ada gandum. Ada lalang di kehidupan saya dan saudara. Tapi jangan sampai gandum itu hilang. Ada lalang dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai gandum itu tidak bertumbuh.
Terus firman yang sebagai gandum itu disimpan, karena itu adalah hidup saya dan saudara. Ketika kita luka oleh lalang, kita diobati oleh gandum. Ketika kita mengalami kepahitan oleh karena lalang, kita diberikan suatu damai sejahtera oleh gandum. Dan hari ini Anda menerima gandum yang baik, hari esok juga menerima gandum yang baik. Dan saya percaya, ketika ada gandum dan kita menerima gandum dan kita menyimpan gandum itu dalam gudang yang baik, Tuhan akan memelihara saya dan saudara selama-lamanya. Ayo saudara, kebencian, iri hati, larangan ini itu, kesaksian palsu, didikan yang tidak tepat, saudara, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Buang semua itu dan katakan, Tuhan, hari ini aku ingin menjadi tanah yang baik, ditaburi benih gandum yang baik. Kalaupun sekalipun hari ini ada lalang, tapi Engkau nantinya akan mengaturnya. Engkau akan tetap membuat aku menjadi tanah gandum yang baik. Lalang boleh bertumbuh, tapi dia tidak akan pernah berkembang.